itu kalau cerita-cerita pelatih saya itu, kalian harus seperti Kolonel Luhut Panjaitan. Pernah pada saat latihan beliau datang, kita nembak masih ngaco, beliau ambil senjatanya, tong, tong, tong. Waduh, bilang gitu kan. Itu ya bukan karena mertua aja sebenarnya itu perjalanannya, dan saya jarang cerita ini. Nah, apa namanya kan tahu nih, ibu bapaknya adalah seorang Luhut Panjaitan. Lah kok masih berani? Atau memang justru Kesempatan. Iya, mungkin tidur-tidur naik pangkat gitu. Depan rumahnya beliau itu tukang ojek, dia nyamperin, "Pak mau pulang?" "Oh, saya antar Pak," katanya gitu. "Oh iya. Naiklah. Itu kebetulan saya ada duit lah, mau bayar ojek. "Udah berapa lama jaga Pak?" katanya. Kalau zaman dulu kan, saya sampai letnan itu saya nggak kebeli motor. Ya, let tuh mau nikah, saya nggak pernah bisa beli motor. Tiba-tiba di WA sama ajudan. Dan pas pampres, Bapak setelah ini pulang naik bis berdua. Ya, kita belum pernah naik kereta api seumur hidup juga. naik kereta api ya? Naik kereta api berdua ke Bogor. Naiklah kereta, udah ke semua gerbong ke situ. Semua gerbong ke situ. Sahabat Kompas.com, balik lagi di Brigade Podcast. Hari ini kita spesial di edisi hari ini karena saya nggak sendiri nih, ditemenin host magang, Fabian. host magang karena banyak magangnya di banyak program di Kompas.com ya Pak. Enggak lah, ini spesialnya bukan karena gua ada nih. Karena kita bertamu ya. Kita bertamu, partai tandang nih. Oke. Siapa Dan? Nih, gua harus nyebutin dulu Pak. Apa tuh? Gue sengaja ngelipet ini gara-gara ngelihat beliau nih. Oh, ngelihat kesatuannya beliau tuh. Oh gitu. Caranya ngelipet yang bener tuh Ntar gimana? tanya apakah ini udah bener apa enggak. Kita tanya dulu. Ya, selamat sore Pak Jenderal Maruli Simanjuntak. Selamat sore. Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Iya. Apa kabar Pak Maruli? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Ya, sehat. Pak ini ngelipetnya bener nggak nih Pak? Kalau lagi upacara nggak bener. Nggak bener. Seri. Tapi kalau lagi di hutan biarin aja lah. Buruan seri. Ini pelanggarannya diapain? Kalau ngelipet nggak bener biasanya? Apa? Iya disuruh lipet bener, diulangi. kirain. Tapi mungkin 3 kali ngulangnya. Ya lah, kita ajarin lah yang benar. Ini perlu tutorial langsung dari Pak Maruli mungkin nanti. Tanggapan ada ya. Ya, mainkan Dani. Ya. Jadi Pak, kita tuh Iya. sini tuh penasaran gitu loh. Pak Jenderal Maruli ini kan jadi orang nomor 1 di TNI AD. Tapi orang banyak yang nggak tahu sebenarnya latar belakang Pak Maruli. Kalau kita baca sekilas dari informasi yang beredar, ternyata Bapak itu nggak punya background keluarga TNI. Kenapa bisa akhirnya memilih masuk TNI gitu loh? Ya, jadinya panjang lah ceritanya. Nah. Orang tua saya guru, Iya. ibu saya perawat, PNS, ya kan. Jadi di perjalanan kami karena di suatu wilayah yang cukup menengah bawah lah. Tapi sebenarnya di situ kalau orang tua sudah pegawai negeri dua-duanya sebenarnya sudah termasuk hebat Udah lah. termasuk aman ya secara finansial lah, gitu ya. Gitu. Ya, jadi tapi orang tua saya dua-duanya bekerja dari pagi sampai sore tidak ada di rumah. Jadi perjalanan kami ya umum saja begitu. Di perjalanan kami itu karena di daerah saya cukup bisa dibilang menengah bawah itu ramai lah dengan perkelahian anak muda lah dengan apa segala macam gitu. Itu damai-damainya kalau sudah ada Babinsa lewat. Kita lihat itu zaman itu Babinsa kita nggak ngerti pangkat, itu Babinsa katanya. Kita juga nggak ngerti. Itu semua orang tuh langsung diam semua. Dimarahin tuh diam semua. Saya pikir wah boleh juga nih jadi tentara ini kan. Nggak ngerti pangkat kita. Gitu kan. Terus waktu berjalan muncullah film-film heroik. Ya kan? Rambo. Iya. Wah, di A-Team. A-Team ya. Saya pikir wah ini boleh jadi tentara ini. Sampai saya hafal tuh kata-katanya di A-Team awal tuh. Apa tuh? Apa tuh Pak? If you have a problem and no one else can help, maybe you can hire the A-Team. Itu dari sejak saya SMA tuh saya terekam sekali gitu. Wah ini bagus nih ya. Terus yang favorit saya tuh Robin Hood.
Saya kan ketemu nih teman-teman yang di daerah saya, ada yang pengemis lah, ada yang dagang asongan lah. Ini Itu tetangga mohon maaf, saya Pak. di Bandung. Ini di Bandung berarti. Di Bandung. Ya, saya sedikit banyak mengerti lah kesulitan-kesulitan mereka gitu. Jadi ngelihat Robin Hood yang bisa bagi-bagi duit gitu tuh, Iya. wah ini nih, toh yang dirampok orang nggak bener gitu kan. Gitu. Ya perjalanan itulah yang akhirnya saya pikir, saya coba deh jadi tentara. Itu juga kita nggak ngerti. Tamtama, Bintara, Perwira nggak ngerti. Pokoknya mau daftar Mau aja. daftar tentara, pokoknya mau tentara. Kebetulan kakak saya cewek. Oke. Iya. Dia bilang Taruna keren, Akmil, Taruna katanya gitu kan. Oke. Saya bilang apa lagi ini kata Taruna. Ya udahlah saya daftar di situ aja gitu. Ya waktu zaman dulu kan nggak ada sumber informasi kan. Iya. Kalau sekarang kan tinggal Google aja. Kata kakak saya Taruna, ya Taruna lah kita cari-cari daftar. Ikutinlah prosedurnya. Daftar kelakuan baik, daftar ke Koramil, ya kan? Mau masuk Koramil aja dulu kita takut sekali kan. Saya masih ingat tuh pertama mau daftar itu. Si Pak, dan Babinsa yang jaganya tuh pakai Kumisan. Oh, kumisan, tebel itu. Gitu aja tuh. Udah akhirnya pulang gue bawa map gitu aja. Jadi prosesnya tuh betul nggak ngerti kita. Oke. Ya tapi kita ikutin lah gitu. Iya. Ya waktu berjalan saya lulus di daerah sampai ke akademi militer. Nggak lulus di sana. Sempat gagal berarti ya? Gagal. Iya. Pulanglah saya ke Bandung kan. Orang tua saya pikir, wah Maruli udah inilah frustasi lah gitu. Kalau saya nggak terlalu ngerti zaman itu masih nggak, ya sudah nggak lulus ya sudah aja gitu. Lurus-lurus aja nih gitu ya. Saya mulai berpikir lah mau kuliah, waduh udah berat beban orang tua. Iya. Ya kita yakinin lah orang tua, udahlah gini aja. Tahun depan kita daftar lagi. Saya ya ikut kursus-kursus lah disuruh orang tua. Tapi saya tahun depannya saya tidak daftar yang lain-lain, hanya akademi saja. Mulailah saya pikir, wah saya nggak bisa kemana-mana lagi nih. Harus bener menyiapkan diri baik. Mulailah latihan dan sebagainya. Dari awal pun sebenarnya latihan berenang saya diajarin orang tua saya. Berenang? Berenang aja masih belajarin gitu. Karena bapak saya lahir di Siantar, kebetulan belakang rumahnya sungai. Jadi bapak saya jago berenang tuh. Iya. Jadi yang ngajarin lah, diajarin lah saya berenang. Yang penting nyampe aja dulu kan. Iya. Jadi ya kita belajarnya begitu saja. Iya. Makanya saya sampai sekarang bilang sama orang yang selalu bicara ada anaknya yang mau masuk begini. Ya siapkan aja yang baik. Betul. Karena perjalanan saya tanpa tahu apa-apa, masuk. Gak ada masalah. Gitu. Dan masih banyak teman-temannya seperti itu. Gitu. Berarti pada saat Pak Maruli masuk pertama kali itu sebenarnya boleh dibilang nih Pak ya, tidak punya bayangan apapun soal tentara selain yang Babinsa yang gagah. Taunya di A-Team. Gitu ya. Yang gitu-gitu aja. Rembo ya kan jagoan gitu. Ya gitu artinya aja. itu belum menemukan visinya gitu, belum? Iya. Kita tuh kadang-kadang di waktu zaman-zaman saya di area kami itu ya kita nggak ngerti tokoh-tokoh juga. Oke. Kita nggak selevel tahu Pangdam gitu dulu nggak tahu. Ya gitu aja Level udah. Pangdam aja nggak tahu, apalagi kepala staf angkatan Nggak darat. nyampe, kita nggak nyampe. Nggak ada kepikiran, jadi cita-cita jadi kasat itu belum ada gitu. Wah nggak ngerti kita. Nggak ngerti, bukannya nggak ada lagi, nggak ngerti. Makanya ini yang kadang-kadang perlu kita sosialisasi. Dulu memang ada program yang akademi militer itu ke sekolah. Iya. Jelasin gitu. Oh iya. Ya kalau kebetulan sekolahnya ada yang masuk. Betul. Kalau nggak ada yang masuk dan ada yang masuk juga tidak melakukan itu ya sudah blank. Supaya tidak ada Maruli muda yang dulu seperti sekarang yang tidak mendapatkan informasi yang langsung itu kan ya Pak ya? Iya itu. Iya, Tapi menarik loh. tujuannya. Menariknya tuh sekelas jenderal aja gagal gitu loh. Iya lagi. Sekolahnya gagal. Berarti Iya. proses rekrutmen di dalam TNI itu ya benar-benar clear kan berarti. Ya itu, makanya kita juga kan waktu itu coba telusuri gagal mungkin masalah di komunikasi, masalah Oke. di wawancara, Iya, entah iya, apa mungkin kita juga tahu kan. Dianggap motivasinya kurang. Oh iya betul. Karena mungkin kita menjawabnya pasrah. Mungkin. Oke. Ya kan banyak hal yang seperti itu yang terjadi. Makanya sekarang ya
kita bersyukurlah dengan teknologi, akses komunikasi bisa menyiapkan orang jauh lebih baik. Artinya ada evaluasi untuk Iya. perbaikan diri ya Pak. Betul. Pak Maruli, jujur nih Pak. Nah, Dulu ada main-main gini nggak Pak, masuk tentara? saya nggak terlalu ngerti, saya nggak ngerti sama sekali. Karena memang kita betul-betul Lurus-lurus polos, aja. betul polos, nggak ada ngerti. Bahkan terus terang, saya bilang sama teman-teman saya, Iya. sampai detik sini, saya belum pernah terucap saya pengen jadi apa. Ke siapa. Sampai detik ini. Bisa ditanya, Iya. siapa yang pernah ini punya kewenangan apa gitu. Saya kalau ditanya pun saya akan bilang, di mana saja Kak menurut yang menentukan baik. Sampai detik ini. Saya ingat terakhir ketemu kita di Bali, Iya. waktu itu Pak Maruli masih Pangdam Pangdam, Udayana. Udayana. Pak Maruli saya bilang, Pak ke arah yang lebih tinggi, Iya. Kasat waktu itu ya. Hmm. Itu gimana Pak arahnya? Biarin aja. Bapak kan ngomong gitu dong. Iya. Saya di hari ke hari itu ya cuma menikmati pekerjaan saja. Nothing tulus. Menikmati pekerjaan. Iya, saya bilang pekerjaan kita nggak kurang-kurang kok. Karena cuma pekerjaan TNI yang mengurus istrinya, anaknya, rumahnya itu cuma TNI. Iya. Nggak ada. Sampai orang dari lahir sampai meninggal kita urus itu cuma TNI. Nanti ada anaknya siapa meninggal, ada anak siapa sakit, ada teman kita apa segala macam, ya cuma di TNI. Yang mengurus perumahan, mana ada instansi mengurus perumahan. Kadang-kadang kita ya bagaimana mencari CSR teman-teman, ya mungkin hanya di TNI. Itu yang unik. Jadi nggak kurang-kurang kerjaan kita, nggak usah pusing lagi. Pak, Bener. kita mau nanya soal ketika Bapak berhasil masuk TNI, berarti kan menjalani proses pendidikan di Taruna gitu, Pak. Ya. Apa mungkin hal yang menarik yang Bapak alamin selama menjadi Taruna? Ya banyak hal ya. Jadi dari mulai awal seleksi pun kan psikolog kita kan khusus kan. Jadi kita bukan hanya IQ. Ya. Bagaimana kemungkinan orang ini mampu mengatasi diri bersosial, Iya. mampu memutuskan dalam kondisi tertekan, misalnya di Kopassus. Itu banyak hal yang sebetulnya lama-lama setelah saya tahu itu luar biasa sebetulnya. Ya, kita harus benar-benar bersandar tentang psikologi itu karena 99% Iya. setelah kita lihat banyak yang betul. Oke. Waktu awal berarti Pak Maruli langsung masuk Kopassus atau ada prosesnya tuh Pak? Seleksi Seleksi ya? Ya. seleksi antara data terus kemauan. Kemauan. Kenapa baret merah? Ya dulu merasa bahwa baret merah tuh jagoan gitu. Boy, Diaman itu masih Iya, heroik lah. Rainbow-nya lah ya Pak. Ya, saya pikir wah ini hebat nih katanya, hebat. Elit Ya, nih, itulah. tim elit nih. Ya, kadang-kadang cuma segitu aja, apa namanya, yang kita belajar itu, kan ada juga pelajarannya di Akademi Militer, bagaimana artileri Medan, bagaimana artileri pertahanan udara, bagaimana Kopassus, ya kan nggak terlalu panjang lah. Tapi kalau saya lihat, oh ini bertempur dengan kelompok kecil. Gitu. Wah ini boleh nih saya pikir gini. Lebih lebih mengedepankan tentang kemampuan individu. Iya. Itu keahlian dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya tertarik di situ. Kebetulan masuk. Iya. Ini menarik nih soalnya. Itu kan seleksi ya berarti. Iya. Bukan karena ada dorongan kah mungkin? Kita juga mendaftar Oke. kemauan jadi nanti dilihat datanya Oke. secara psikologi mampu nggak Iya. gitu, secara wawancara Iya, mampu sesuai nggak, dengan standarnya mereka ya, Kopassus gitu ya. secara data dari akademinya mampu nggak, Oke. fisiknya sudah baik apa segala macam, kesehatan kita dicek lagi dan lain sebagainya. Katanya sadis ya Pak, itu apa namanya penggemblengannya sadis ya Pak di Ya enggak loh, orang keluarnya sehat-sehat kok mau jadi. Ini Ya kalau biar tetap ada yang mau masuk. kalau agak capek-capek ya agak capek biasa doang. lah, Oh, iya. ya, pegel-pegel dikit gitu aman lah ya Pak ya. Ya lupa itu pegel tuh. Oh, lupa. Iya. Nih ngomong-ngomong hal yang menarik nih Pak, kita mau di luar akademik nih Pak. Sempat mungkin menemukan dambatan atau pujian hati kah selama pendidikan?
Ya nggak sempet lah. Oh, nggak Nggak sempat. sempet. Iya, dulu kami rata-rata umur 28 ke atas nikah. Oke. 29, 27. Kesibukan terus sudah. Jadi ya keluar pun sebentar udah capek. Ya. Penugasan kita dulu masih zaman Timor-Timor, masih ini segala macam. Ya. Nggak kepikiran tuh ya. Ya, Belum kepikiran lah. ya kepikir banyakan lupanya. Kapan itu Pak? Habis dipikir besok udah tugas gitu. Ya, tapi beberapa teman kan ada juga ya banyak yang mungkin di penugasannya tidak padat ya di jobnya. Kita sudah mulai lihat-lihat nih, wih udah pada nikah nih, ya kan? Teman-teman di Kopassus juga, wih udah pada nikah nih. Ya saya mungkin dari ya nomor 2 dan nomor 3 terakhir lah kira-kira. Oke. Nomor 2, nomor 3, tapi yang terakhir. Yang terakhir. Kira-kira. Ya. Nah, terus ceritanya ketemu sama Nyonya gimana berarti sekarang? Itu sih sebenarnya dulu pertama atlet sih. Oh, atlet. Saya kebetulan pelatnas. Pelatnas judo. Judo itu ya Pak? Ya, terus istri saya jadi LO SEA Games LOC Games. 96. Oke. Oke. 96 ya kalau nggak salah Jakarta itu. Ya. Ya istri saya jadi LO ya kenalan lah di situ. Istri saya taunya saya atlet aja. Nggak tahu tentara ya? Belum tahu dia atlet aja udah ngobrol sana sini. Ya setelah berapa bulan ya tahu lah dia tentara. Ya kebetulan mau ya udahlah. Ntar lu nih. Sebelum nanya itu nih gini nih Pak. Nih, menurut Bapak nih ya. Dulu Bapak waktu pada momen itu ganteng apa enggak? Merasa ganteng apa enggak? Gue baru sadarnya sekarang. Tahu begitu gue playboy dulu. Enggak. Kita nggak terlalu kepikiran lah, nggak. Gitu. Mau bergaya juga nggak ada barangnya kan. Gitu. Kesian banget sih kayaknya ya. Ya memang kehidupan kita gitu udah. Baju. Iya. Ya kita inget aja dulu ya masih zaman baru lulus itu gaji kita 90.000. 90.000 ya. Per bulan ya? Oh dulu Ya, 90-an ya Pak. 93 ya. Oke. 93 pada saat itu beli celana jeans yang agak lumayan di Ciamplas 15.000. Ditambah kaosnya udah hampir 20.000 lah 18 itu segala macam. Jadi sebulan cuma beli celana satu, baju satu. Nanti IB gantian baju, ya kan biar ganti. Ya itulah kehidupan kita dulu. Iya. Saya pikir perkembangan sekarang luar biasa lah. Cuma ya namanya kebutuhan hidup ya tidak akan pernah berhenti lah. Betul. Demikian. Jadi kalau zaman dulu kan saya sampai letnan itu saya nggak kebeli motor. Sampai letnan. Ya letu mau nikah saya nggak pernah bisa beli motor. Nggak mau apa memang nggak cukup? Nggak cukup. Waktu itu seingat saya tuh orang tuh bisa beli seperti itu setelah penugasan biasanya. Kalau di Kopassus tuh. Nggak kepake gaji setahun. Baru beli. Pulang baru bisa beli Lumayan tuh. tuh lah, iya. Kayak dulu ada kredit nggak ada kayaknya ya. Kredit itu. Ke tentara dulu nggak mau malah kan. Ya terus ya mulai TV aja begitu. Kalau orang sudah ada penugasan baru punya TV gitu. Ya kebetulan saya banyak hal lah yang saya kerjakan dengan dana saya itu uang gaji saya. Iya. Saya pakai lah buat support anggota dulu dari letnan itu. Letnan oke. Saya nggak mau menyiapkan sekelompok orang tapi tidak ada air minum. Nah, itu selalu saya belikan pakai uang gaji saya dulu. Mendingan daripada buat beli motor buat kemudian sendiri, mendingan buat Ya sebenarnya dikumpul juga belum tentu jadi motor gitu. Jadi karena istilahnya karena nggak sebesar itu ya udahlah mendingan dipakai. Yang ada dulu dipakai gitu kan. Iya. Ih berarti Ya, dan- Pak, sorry Pak, tapi itu menurut Bapak itu masa-masa susah atau Bapak menjalankan itu dengan kan Happy. susah itu kan perspektif ya Pak, ya? Miskin itu kan perspektif ya. Ya kalau kita tidak terlalu berandai-andai ya yang itu dia. penting makan, kerja, selesai. Enggak Apa neko-neko juga. gitu ya Pak. Apa yang mau bergaya di situ? Ada masalah. Iya. Mau beli jam harga berapa juga sama aja nunjukin jamnya begitu kan gitu. Nah, baju ya yang penting rapi lah, jangan jorok, ya kan? Jenderal nggak pakai jam. Iya. Ya panjang lah cerita ini. Saya kalau pakai jam tuh gatel.
lebih kepada itu. Alergi kali ya. Jadi suka- Iritasi. Kalau dulu jam-jam- saya suka pindah-pindah dulu. segala Oh macam. gitu. Oke. Iya, oke. Kita lanjutkan obrolan tentang istri. Yang Nih, tadi sempat- yang tadi yang tertahan. Intermezzo. Intermezzo. Tahu nggak kalau ternyata ibu itu adalah anaknya Pak Luhut? Ya tahu. Oh. Cuma ya kita kan berteman, jadi nggak. Hmm. Sejak awal memang tidak ada berpikiran untuk pacar, kawin, nggak jauh lah. Ya Iya. berteman aja, ketemu jauh, berteman gitu segala macam. Ya lama-lama akrab, ya gitu aja sih sebenarnya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu romantis ya. Pada saat gitu. itu Pak Luhut itu orangnya kayak gimana? Pak? Galak udah pasti. Kita tuh penasaran Pak. Kalau sekarang oke lah. Jadi saya dengar nama Pak Luhut tuh zaman dulu tuh wah luar biasa. Besar banget ya, Besar Pak ya. kan? Luar biasa itu. Jadi dari sejak akademi itu, Iya. ini akhirnya ini membuka memori nih cerita. Iya. Itu kalau cerita-cerita pelatih saya itu, kalian harus seperti Kolonel Luhut Panjaitan. Kita orang ngeliatnya aja nggak tahu kan. Nah, Ya, terus beliau itu memimpin latihan gabungan yang biasa dipimpin oleh bintang 3. Kita aja kan. Jadi bintang 3 dipimpin oleh seorang kolonel dan berhasil. Gitu. Beginilah cerita banyak lah. Di sekolah bagus terus, ranking 1 terus. Keluar negeri. Gitu aja udah. Ya udah. Tiba-tiba kita lulus masuk Pusenif. Beliau Dirbinsen, Direktur Pembinaan Kesenjataan, Iya. oke. Pusat Pendidikan Infanteri di Bandung. Saya lihat beliau hampir tiap hari lari. Ajudannya ketinggalan di belakang. Beliau kan tinggi besar, Tinggi kan. besar betul. Dan kita kalau zaman letnan ngeliat kolonel makin besar kelihatannya kan. Lari begini segala macam. Terus pernah pada saat latihan beliau datang. Kita nembak masih ngaco. Beliau ambil senjatanya, tong. Waduh, bilang gitu kan. Udah kita nembak aja gak beres katanya kan. Beliau udah kolonel tuh. Saya bilang, wah memang ya itu ya. Bukan karena mertua aja sebenarnya itu perjalanannya. Dan saya jarang cerita ini. Saya jarang cerita Berarti orang. memang dari masa itu memang sudah kagum lah gitu ya. Sebagai seorang senior gitu. Di tentara juga memang sudah di pembicaraan. Ya, jadi pembicaraan bagaimana bentuk Gultor kan ceritanya. Iya, betul. Bayangkan sampai historinya satuan ini bagaimana. Sama Pak Prabowo kan ya Pak? Ya wakilnya dulu Pak Prabowo berdua sama-sama sekolah. Ya itulah. Ya sampai sekarang saya kadang-kadang bilang sama temen bukan karena mertua. Saya bilang lihat nih senior-senior kita ini. Dengan keterbatasan zaman dulu Benar. bisa bikin kayak begitu. Ya gitulah. Panjang lagi nanti kalau cerita tentang ini. Nah, Lanjutin Pak. apa namanya kan tahu nih, ibu bapaknya adalah seorang Luhut Panjaitan. Lah kok masih berani? Atau memang justru Kesempatan nih. pada saat itu ya Pak ya? Dan itu sah Boleh, saja boleh. Iya sebenarnya. dong. Iya. Gue juga kalau misalnya, kalau kayak ada kesempatan misalnya gitu ya. Lumayan lah Mina, naik satu gitu kan. Iya, mungkin tidur-tidur naik pangkat gitu. Ya, kalau saya sih perjalanan saya kalau ada yang bisa jadi teman ya jadi teman. Oke. Jadi saya nggak pernah nggak minderan orangnya ya. Nah itu kunci Jadi juga kalau tuh, Pak. ngobrol sama orang dia respon baik ya kita baik. Iya. Mau jadi teman ya jadi teman gitu loh. Perjalanan itu. Makanya waktu awal juga orang-orang kan terkenal Pak Luhut begitu, senior saya bilang, Maruli, kamu pacaran sama anak Pak Luhut? Iya bang, kenapa? Gila kamu. Ya udah saya bilang, beliau baik kok waktu ketemu saya, gitu. Gak ada masalah. nggak ada masalah Ibu ya? baik. Ya, padahal saya pacaran jalan kaki loh itu. Maksudnya Dari jangan- Cijantung ke Kalisari itu. Jantung Kalisari ya, Iya, Kalisari sekilo lah, 8. 2 kilo, 8. 3 kilo lah bang, ya Ya, lebih lah. Lebih. lebih. Iya dulu kadang kita ini beneran loh. Kadang-kadang ongkos saya cuma 1 jalan itu. Baliknya nggak bisa. Baliknya puyeng.
Kebayangnya diantar lagi. Tapi ada jangan. cerita lucu tentang itu sebetulnya. Apa tuh? Jadi pas keluar pulang kan malam kan, ya baru jam setengah 10-an, jam 10-an aku pulang. Depan rumahnya beliau itu tukang ojek. Iya. Dia nyamperin, Pak mau pulang? Oh, saya antar Pak, katanya gitu. Oh iya, iya. Yo, naiklah. Itu kebetulan saya ada duit lah, mau bayar ojek. Udah berapa lama jaga Pak? Katanya. Gak tahu. Masa dia nggak bisa mencium aroma-aroma Iya. cinta ya kan? Aduh, kurang. Aduh, memang muka gua tuh muka jaga kayaknya. Udah 2 tahunan lah sebenarnya. Udah Bapak kalau pulang dari sana, lihat motor saya, Bapak ketok aja pintunya katanya. Iya gitu. Ya gitulah perjalanannya. Gitu. Lucu lagi. Yang saya bilang tadi, Pak Luhut, Ibu, maksudnya nggak pernah mengukur ini ya. Ya kalau saya ngukur saya belok udah. Tapi kalau nggak ngukur ya jalan. Ya, gitu. Ya saya juga saya bukannya apa-apa ya, Kak. Saya kan punya orang tua ya. Kalau misalnya orang tua saya agak nggak kurang ditanggapi baik, saya juga nggak bisa terima. Gitu. Tapi ya beliau luar biasa. Mantap ya. Malah saya yang dimarahin. Jadi orang tua saya datang ke Jakarta, ketemu ngobrol, pulang. Pak Luhut tanya, orang tuamu pulang? Iya, pakai apa? Ya pakai bis. Kamu nih orang tuamu ya memang kehidupan kita sehari-hari memang pakai bis. Kalau buat kita nggak ada masalah gitu. Tapi ya itulah yang seperti itulah yang membuat saya ya makin kagum lah dan beliau. Ngomong-ngomong dimarahin nih, ada momen lain nggak Pak? Pernah dimarahin sama Pak Luhut? Ya banyak sih. Ya, tapi kan nggak mungkin gue ceritain ya, gitu maksudnya. Ya, kalau ada yang lucu kenapa nggak di-share gitu kan? Jarang lah. Beliau cuma kasih tahu lah masalah etika. Nah, iya. Dibina itulah ya. Dibina. Pak, tapi kalau nggak pernah dimarahin sama Pak Luhut, pasti pernah dimarahin sama anaknya Pak Luhut. Kalau kami kan biasa ya, maksudnya saya juga sering ngobrol sama istri saya. Jadi kita lebih kayak berteman lah. Lebih enak jadinya saling ngingetin apa segala macam. Gitu. Jadi ya kehidupan kami fun. Gitu. Sekaligus berarti mau mengonfirmasi nih. Kita mau konfirmasi nih Pak. Ini beneran suami takut istri apa enggak nih Pak? Ya itu. Nih sebentar Pak. Nah. Iya, Ini rame loh Pak. Ini rame nih Pak nih. Nah itu kan istri saya bercanda-bercanda aja itu. Bercanda. Nggak gitu-gitu Bercanda. kali. Clear ya. Kalau di rumah gitu-gitu kali juga kita di kantor terus nggak pulang-pulang. Bercanda. Gak istri saya gitu bercanda. Kalau di kita tuh biasa di rumah. Bercanda sendiri. Itu bercandanya itu kan punya bentuk sendiri dah. Gitu berarti Bisa tahu, ditanya lah orang-orang rumah yang di rumah-rumah ya memang istrinya kalau jeplak aja gitu. Berarti ketahuan ya kalau Pak Maruli, jam 9, jam 10 malam kok masih di kantor nih. Berarti Istrinya lagi bercanda. Boleh. Istrinya lagi bercanda. Aduh, Jenderal. Itu kan lagi buru-buru tuh mau acara. Iya. Mana ya saya juga lupa tuh barang gitu ya kita juga lagi gerubuk gitu tiba-tiba foto ya nggak fokus lah kita kan gitu. Tapi gemes sebenarnya ya. Disuruh gini jadi gini. Kayak orang kedinginan soalnya. Memang kalau merhatiin memang saya paling nggak bisa di foto. Oke. Bilangin senyum gimana senyumnya? Kalau ngobrol begini gue senyum terus. Iya. Gitu. Pak Maruli kita loncat langsung nih ya ke karena kalau ngomongin sejarah pasti sampai besok juga nggak bakal selesai. Banyak. Bapak langsung dalam tanda kutip melejit ketika Ya, Pak Jokowi jadi presiden. Ya. Nah, bagaimana ceritanya Bapak bisa masuk circle-nya Pak Jokowi? Sebenarnya dulu pas ada seleksi dan grup saja sebetulnya. Oke, dan grup pas pampres ya? Ya, Dan grup A ya. Grup A. Iya. Kebetulan dulu yang nyeleksi Pak almarhum Pak Doni. Doni Munardo. Oh, oke. Ya, beliau membuat bagaimana supaya pas pampres itu semakin baik. Iya. Dulu beliau yang menata supaya dibagi berapa den.
Sehingga naiknya istirahat, latihan, disusun dengan Pak Agus Sutomo dulu yang membuat yang sebelumnya mungkin tidak pernah seleksi, akhirnya saya diseleksi. Ada 7 orang kalau nggak salah dulu untuk ikut seleksi itu. Ya seleksi-seleksi berjalan ya dilaporkan Pak Doni lah hasilnya ke Pak Seskap, kalau itu Pak Andi. Andi Wijayanto. Ya. Nah, terakhir saya baru tahu cerita Pak Andi. Katanya ditanya Pak Jokowi, siapa nih seleksi gimana? Ya disampaikanlah saya yang terbaik. Kendalanya apa? Mantunya Pak Luhut. Jadi dilema ya. Ya, Dibilang ya, kalau mau benar. nunjuk orang ini takut dikiranya nepotisme Betul, atau iya. gimana gitu. Tapi di sisi lain nilainya tertinggi gitu. Dan adik saya kandung seleksi jadi ajudan dari Angkatan Udara. Angkatan Udara nggak tahu itu adik saya. Oh gitu. Hah? Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, menarik ini. Namanya Denny Hasoloan lagi di sininya kan. Iya, iya. Seleksi lah sama-sama. Gitu. Ya itulah ini perjalanan. Tapi kita mau jelasin satu-satu kan capek. Iya bener. Ya udah biarin aja mau orang bilang nepotisme kayak apa kayak ya sudahlah. Iya, iya. Dan Bapak cukup bertugas dengan baik pada saat itu. Yang nilai kan bukan saya ya, silakan aja. Artinya nggak ada peristiwa yang terlalu menonjol pada saat Pak Maruli jadi Iya, baik dan dan pas berpas- Pampres gitu. Iya. Ya. Gitu. Kalau selama mengawal Pak Jokowi, apa hal yang mungkin unik atau mungkin nyeleneh requestan dari Pak Banyak Jokowi? banget ceritanya. Nah, ini kita harus tahu yang ini. Kalau itu sih banyak banget kalau udah cerita-cerita gitulah. Apa tuh Pak? Salah satunya. Ya salah satunya mungkin kereta api ya. Nah, Oke. Ya, saya suatu sore beliau panggil saya mengevaluasi kegiatan. ya. Oke. Terus beliau sampaikan nanti kapan kita pulang ke Bogor naik kereta ya. Oke. Bapak nggak nanya kenapa sih Pak Presiden harus naik kereta itu? Bukan, kalau itu sudah ya beliau kan senang komunikasi dengan masyarakat langsung, kayak gitu-gitu udah tahu lah. Tapi saya yakin beliau saya tahu sedikit-sedikit tahu lah karakter beliau. Pasti sudah banyak siap jawaban, kalau kita diargu pasti kalah. Kita kan kaget baru di situ ya kan. Iya, iya, Oke. iya, iya. Saya bilang, baik Pak, kami akan coba siapkan, rencanakan. Saya hanya dengan dan Pas Pampres berdua. Oh gitu. Oh baik Pak, saya bilang gitu. Pas jalan keluar saya pikir-pikir, aduh ini harus gini. Nyiapin di Taktisnya lah gimana setiap ya? stasiun kan udah kepala, Iya, udah gitulah iya, iya, mikirnya. Nanti emergensi gimana segala macam. Sudah itu nggak pernah ngasih tahu lagi. Suatu saat ada pembagian apa di Sertifikat. Lenteng Agung sertifikat. Betul. Saya liputan soal itu. Itu ada di situ ya. Saya lagi di luar juga kan. Saya pas jalan. Saya biasa kalau dalam kondisi begitu, saya cek-cek di luar. Bagaimana tim escape, bagaimana anak-anak kondisinya. Iya. Kadang-kadang ada yang mobil nganggu lalu lintas. Yang gitu-gitulah banyak terjadi di luar itu. Tiba-tiba di WA sama ajudan. Dan Pas Pampres, Bapak setelah ini pulang naik bis berdua. Ya kita belum pernah naik kereta api seumur hidup juga. Oh, naik kereta api ya? Naik kereta Naik api kereta api. berdua KRL ke ya? Bogor. Wah, saya pikir langsung saya panggilin nih anak-anak yang sering ke Bogor. Oke. Sini ada berapa orang? Stasiun paling dekat di mana? Sini Pak, Lenteng Agung. Terus gimana? Berapa jam ke sana? Segala macam lah kita tanya segala macam. Tiket kereta kumpulin. Imani apa Itol. Itol apa? Kart apa itu? Kartu, iya. Uang Kartu. elektronik. Kartu elektronik kumpulin. Takut yang nggak jalan juga, takut pulsanya habis lagi dia. Oh iya. Gak lucu kan kalau Saya Pak bilang, Presiden begini dia merah Habis tandanya. Ntar lu beritain. Bapak kena, Pak Maruli kena. Ntar lu beritain masalahnya ada lu di situ. Ya udah gini. Oke, supirnya mana? Kebetulan supirnya itu suka sering pulang pergi. Ada salah satu yang pernah nyetirin lah. Iya. Udah, kamu ikut saya nanti siapin mobil Innova di depan. Saya ke mobil ganti baju. Nggak keluar dulu, karena kalau keluar kan ada Pangdam, ada Kapolda segala macem kan. Dari mobil saya pas Bapak masuk ke mobil Innova, saya keluarlah pakai jaket celana jeans.
Udah pada nanya lah Pangdam sama Kapolda kan, mau kemana lagi nih Li? Udahlah bang, beliaunya pokoknya nanti kalau ada apa-apa saya kontak abang lagi. Mau kemana? Udahlah bang, udah. Dia dak-dikduk juga tuh Bang ya? Lah iyalah. Udah, naiklah ke mobil, supir, saya, Iya. Mas Jokowi belakang. Rangkaian keluar, rangkaian belok, kita masuk ke Lenteng Agung. Oke. Nah, pas di mobil biasa ditanya beliau kan, Pak Maruli, stasiun terdekat mana? Of course kita pede udah nanya kan, Lenteng Agung Pak. Oke. Loh di sini kan ada stasiun Tanjung Barat. Tanjung Barat. Kita nggak tahu. Pak saya Malah sudah lebih tahu. tanya anak-anak Pak gini. Oh iya benar-benar Lenteng Agung. Waduh aman. Ya kan, terus kira-kira berapa jam ke sana? Kata anak-anak 30 menit Pak. Ya nggak mungkin Nggak lah. mungkin ya, Jauh. lebih sejam lah kurang. Segala macam. Pak ini udah di luar kota. Saya udah nanya semua soalnya sebenarnya. Iya. Nggak mungkin. Supir kan yang ngomong salah satu. Kamu bilang tadi kan 30 menit. Siap! Kita baru tahu juga supir presiden lama-lama juga stres juga rupanya. Nggak, presiden bilang terlalu cepat. Saya permudah kan, 30, 40, saya bilang, siap lagi. Aduh, nggak bisa ditanya. Ya rankingnya udah. tinggi soalnya. Ya namanya presiden bijak lah, dia udah Iya. tahu nih dikejar-kejar juga gak akan nyambung. Akhirnya diem lah, masuk Lenteng Agung, saya lihat, waduh, stasiunnya di tengah kan. Oh iya. Ini naiknya dari mana? Udah, turun lah, akhirnya nyebrang, berdua nih udah. Orang pada lihat nih, sangkain orang bercanda-bercanda, ini kalian lihat-lihat. Lama-lama beneran nih, pada ngikut lo semua nih. Masuklah tempat tiketnya kan. Iya. Presiden nempel begini langsung terbuka dong. Punya gua kok gak punya? Karcis keempat gua gosok-gosok. Ini sekali lagi gak kebuka gua loncat. Terbuka langsung jalan. Sempat ada adegan itu kan? Adegan Wah, gagal. ada. Saya kasih satu presiden langsung jalan, punya gua 4 baru yang keempat jalan. Presidennya udah lewat dong. Udah berarti. lewat, orang tinggal berdua. Heeh. Udah, jalan masuk, nungguin di sana orang mulai lihat, wah datang. Untung kereta api nggak lama. Betul. Udah naiklah kereta, udah ke semua gerbong ke situ Semua gerbong ke situ. Udah, nah di situ mulailah saya lihat orang yang cinta presiden. Dia udah ngerti, bang, nanti saya jagain belakang bang, tenang aja. Saya lihat orangnya, ya kita juga punya pilihan kan. Udah, Pak silakan duduk, nggak saya berdiri aja. Banyak lah di itu cerita tuh. Ada ibu-ibu depan begini, Pak kemarin ketemu di pasar gitu. Udah bu gantian. Saya satu lagi katanya. Udah sampai stasiunnya, Bu udah turun sini, Bu saya satu lagi. Udahlah terserah. Jadi banyak lah cerita-cerita itu. Banyak yang ketemu tukang jual obat di Monas. Belum yang dulu berdua juga ke tempat nelayan. Ya, di Semarang itu kita lewat. Oh. Orang maklum lah di namanya Yang pinggiran malam-malam beliau ya. Iya. Betul. Itu kan maaf pada minum mereka kan. Betul. Main gaple itu. Kita lewat, permisi Pak. Yo, terus sambil bilang kapur. Presiden tuh ya. Presiden yang lewat. Udah jalan. Banyak lah cerita. Nanti kalau mau cerita gitu banyak lagi lah. Risikonya itu kan tinggi banget Pak. Sebenarnya itu kan, nah adalah cerita gitu kan. Kami juga udah hitung semua lah. Kami juga bawa proteksi diri Iya, juga iya. sebetulnya. Artinya nggak cuma berdua sama bapak aja kan? Berdua. Di dalam kereta Di itu dalam pure kereta itu. berdua. Pure. Saya naik mobil kan cuma bertiga, supir langsung terus saya turun. Tapi di stasiun, sepanjang stasiun itu Wah, nggak sempat ada- lagi. nggak ada Dan anggota bapak nggak sama mau nanti bapak Oh, lihat oke. malah jadi itu. Iya, iya. Ya lah kalau kita lihat kan kecintaan masyarakat, mayoritas bagaimana responnya, itu juga kita bisa lihat lah. Bapak berapa lama Pak di grup A dan grup A? Grup A 1 tahun 4 bulan, jadi dan pas pampres 2 tahun. 2 Oke. tahun. Pas 2 tahun. Berarti kan sedikit banyak itu kan tahu tuh Pak ya, gestur. Mungkin sering debat lah. Pak Jokowi kan itu kan
cukup out of the box ya kalau misalkan soal kegiatan ya. Ya, Bukan out of the box lagi. Sebagai wartawan istana Anda lebih paham soal Ini ini. lebih paham Pak Maruli. Kita kan udah Iya. Kita ini ngikut ya, aja pokoknya iya. kan. iya. Nah, gimana Bapak memahami seorang Pak Jokowi gitu loh? Ya, sebenarnya ada beberapa hal kecil yang bisa kita lihat ya. Bagaimana mungkin terlalu banyak masyarakat yang kelihatannya memaksakan diri untuk dekat, padahal ini hanya membuang waktu. Nah, oke. Ya, kita lihat dari beliau aja. Raut mukanya udah nggak suka, kita coba pegang, ada respon, ya maaf Pak. Gitu. Oh, berarti ada kode yang dikasih Pak Jokowi. Sebenarnya nggak dikasih kode, itu berjalan saja. Alamiah Kita lihat ya, Pak. begini, Oke. ya Bapak lihat, ya kalau misalnya udah gini dia kasih tahu. Kalau enggak, ya memang orang ini kan serba salah juga, masa presiden ngusir kan gitu. Iya, betul. Jadi banyak hal-hal kecil begitu yang kita sambil berjalan, lihat kode-kodenya gimana, suasananya udah nggak enak nih, gitu. Nah, segala macam lah. Oke. Ini ada titipan produser nih Nah, pertanyaan. nah. Lanjutin, Dok. Produser. Ini giliran yang sensitif gue. Lanjutin. Enggak mau ambil risiko soalnya. Enggak, ini klise sebenarnya, normatif nih. Ya. Pernah Pak Jokowi marah nggak Pak secara langsung? Ya, sebenarnya beliau jarang lah termasuk marah, jarang. Marah iya. Cuma ada ya bilang ya mengevaluasi, menegur itu Iya. hal biasa. Hal biasa, betul. Tegurannya Pak Jokowi seperti apa, Pak? Ya kenapa harus seperti ini? Harusnya janganlah, ini kan nggak baik, gini-gini segala macam. Ya sebenarnya banyak. Dan Bapak pasti sudah punya plan kalau beliau ke sini, ini pasti ada Ya. istilahnya backup lah gitu, plan. Pak Jokowi, saya, Pak oh Maruli. ya, saya selalu ngitung begitu, bagaimana wilayah, bagaimana polisi, bagaimana intel, bagaimana ini kan kita semua, kan kita selalu bikin ada korlan. Setiap perencanaan kan kita duduk bareng dulu, Betul. baik penyelenggara dari BAIS, dari kewilayahan, baru berangkat. Iya. Kalau kepepet kita briefing ini, bisa tetap kita lakukan kok. Oke. Kita lompat lagi ya. Lompat lagi. Lompat langsung lagi. ke topiknya. Nih yang terbaru nih Pak. Bulan lalu Pak Presiden Pak Prabowo ngajakin semua menteri ikut acara retret di Akmil. Salah satu nama yang dimention itu adalah Bapak. Karena satu-satunya perwira TNI yang pernah digendong presiden adalah seorang Maruli. Itu gimana ceritanya, Pak? Ya dulu itu kan zaman saya letnan itu. Dulu itu tentara itu nggak pernah menang judo lawan polisi. Oke. Ya sebenarnya bukan karena itunya juga, lebih spesifik dulu. Kopassusnya juga nggak pernah juara di judo. Di judo. Oke. Gitu. Yang saya dengar informasinya, saya nggak bisa juga meyakinkan informasi ini, bahwa dulu Pak Wismoyo menyelenggarakan judo, beliau ketua PJSI, terus pas pembagian hadiah, bilang sama beliau, mana Kopassus katanya gitu. Wismoyo Aris Munandar. Ya, Pak Wismoyo itu. Beliau langsung bilang, tahun depan Kopassus juara 1. Gitu. Oke. Oh, ditantang. Beliau kan orangnya memang luar biasa kalau sudah merencanakan, menyiapkan. Wah itu kita salut lah. Iya. Udah kalau menyiapkan seperti itu. Mulailah kami dicari nih dulu. Kayak siapa yang pernah judo, siapa yang punya potensi ini. Mulailah kita dilatih. Umur 24 tahun saya baru belajar ngikat. Ngikat apa nih? Ngikat Ya, ini ban bannya. Oke. putih. Ban putih. Nggak ngerti judo. Oke, tapi kan tarung bebas sudah dari dulu. Itu sih zaman sekolah. Nah, kan Ibaratnya tinggal dipoles dikit Iya, lah ya. dipoles dikit Pakai itu. teknik. Itu peristiwa kan makanya gendong itu. perencanaan itu, pelatih terbaik, fasilitas terbaik. Ya itulah yang membuat kita bisa berlatih bagus. Ya kami juga sampai berlatih di Korea kan. Jadi ya itulah yang membuat kita bisa jadi juara, ya bukan hanya karena Iya, Maruli, penyiapan itu yang baik itulah. Ya kan banyak kemarin sampai Gunung Everest. Iya. Itu angkatan saya juga.
Jadi ada orang yang seumur hidupnya belum pernah lihat salju, langsung lihat di Everest, ya itu. Itu teman saya itu. Ada ceritanya tuh, ada itu. Iya, itu banyak cerita-cerita seperti itu yang memang, tapi waktu itu memang yang saya dengar tuh disiapkannya memang pelatih terbaiknya udah dunia. Menyiapkan orang yang seperti ini. Berarti itu sejarah buat Kopassus juga ya Pak ya? Pada saat Bapak menang ASEAN itu. Ya, memang ya itulah karena nggak pernah menang. Ya memang nggak fokus juga lah dulu dan sekarang disiapin jauh lebih baik. Dan akhirnya digendong sama Pak. Gimana sih Beliau gendongnya bilang gimana? kalau menang saya gendong. Oke. Waktu itu Pak Prabowo sebagai apa? Wadanjen. Wadanjen. Ya. Wadanjen. Kalau menang ini. Gantengan siapa tuh dulu Pak Prabowo apa Pak Maruli itu? Pak Prabowo lah. Oke. Masih mau kita dalam soal judo nih Pak. Kan kemarin tuh kalau nggak salah Bapak kan ngasih dan 5 ke Pak Kapolri ya Pak. Oh, Betul iya. Betul ya. Kan tadi kan dibilang kan kalau tentara itu nggak pernah menang lawan polisi di judo. Dulu itu ya. Dulu. Dulu. Waktu Nah, ada rencana sparring partner sama Pak Kapolri. Kalau Pak Kapolri ini kan dari sejak Taruna sudah atlet. Oh. Beliau waktu itu antar Taruna juara. Oh, Jadi beliau memang sudah bagus judonya udah. Kalau mau tanding jangan lupa aja kompas.com. Kita siapkan konten eksklusif. Eksklusif ya benar. Sparring partner. Kita masuk ke babak yang serius nih Dani. Oke. Lanjutin. Pak, tadi belum serius ya? Belum. Intermezzonya agak panjang memang. Tentang pemerintahan Pak Prabowo nih. Iya. Ada nggak tugas Pak Maruli mendapatkan tugas apa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari Pak Prabowo gitu? Ada spesifik atau enggak nih? Ya sebetulnya nggak ada spesifik ya. Maksudnya cuma mempertegas tugas tanggung jawab sebagai Angkatan Darat, bagaimana pengelolaan Angkatan Darat itu supaya lebih baik, bagaimana nanti peran-peran kita bisa lebih efektif, baik di pertahanan maupun di teritorial selaku fungsi utama kita, gitu. Dan saya kira beliau sudah banyak ngerti lah, jadi memberikan perintahnya enak gitu loh. Ya. Begini kira-kira udah tahu lah kita koridornya bermain di mana gitu. Satu nafas ya Pak istilahnya. Ya bisa gitulah. Cuma kita kan menyadari juga bahwa beliau sekarang Ipolo sebut hankam. Jadi banyak sekali pekerjaan beliau. Iya. Ya kan? Jadi kami hanya salah satu saja. Ya apalagi saya Angkatan Darat jauh lagi di bawah Panglima TNI ya kan. Jadi ya kami berupaya lah. Jadi mengimplementasinya kemauan beliau di bidang pertahanan, di bidang teritorial banyak lah yang kita mudah-mudahan bisa kita kerjakan lah, mendukung pertanian lah, mendukung bagaimana di bidang BKKBN kita kerjasama terus, di bidang di pemerintahan kita banyak. Mudah-mudahan kita bisa efektif karena sekarang komunikasinya lebih enak menurut saya, karena tersupport oleh Pak Prabowo. Karena mungkin sama-sama TNI AD, jadi satu nafasnya juga udah satu komando itu jelas itu loh. Perintahnya apa? Oke, kita laksanakan di lapangan juga udah jelas gitu loh Pak. Ya sekali lagi kita hanya bagian saja dari sekian tugas beliau. Secara psikologi Pak, saya mau tanya deh nih. Secara psikologi Bapak Angkatan Darat Kopassus, lalu bagian dari itu jadi presiden itu gimana sih Pak rasanya itu? Ya kami ada kebanggaan lah bahwa Akademi Militer, Korps TNI, kebetulan saya Kopassus, bisa jadi presiden gitu kan. Ya paling tidak apalagi saya pernah digendong presiden ya kan. Ya banggalah kami. Jadi mudah-mudahan kami bisa menjaga kebanggaan itu dengan peran-peran kami lah. Iya. Sekarang kan hampir sudah 50 hari ya kepemimpinan Pak Prabowo ya. Bapak kan bisa dikatakan kasat 2 periode presiden ini Pak. Nah, ada perbedaankah gaya kepemimpinan yang Bapak lihat antara Pak Presiden yang sekarang dengan Pak Jokowi? Ya sebetulnya kalau namanya leadership nggak mungkin sama ya. Gaya kepemimpinan lain sebagainya. Tapi dasar-dasar kepemimpinan saya pikir sama lah. Based on tujuan kan. Bagaimana memanage ininya. Mungkin cara penyampaian yang berbeda. Itu kan segala macam. Sedikit seni-seninya kepemimpinan. Ya pasti nggak mungkin sama. Cara-caranya beliau. Ya
Saya pikir ya semua punya kelebihan masing-masing lah. Gitu. Saya pikir nggak terlalu masalah lah. Iya. Dengan ide-ide ya kadang-kadang terkesan yang lama kok kayaknya fokusnya ke sini terus, yang ini agak fokus ke sini, ya itu biasa lah. Iya. Karena itu kebetulan yang difokuskan itu jadi kelihatan menonjol. Pekerjaannya kan tetap semua. Sama betul. Polek Sosbudhan kami tetap mau nggak bisa dihindari. Iya. Ya, cuma gaya saja. Ngomong-ngomong tadi soal tugas yang diberikan oleh Pak Prabowo ke TNI Angkatan Darat, salah satunya kan membantu apa namanya tadi Swasembada kalau pangan. Swasembada pangan kalau nggak Iya, salah. Tadi iya. Pak Maruli sempat singgung soal pertanian ya. Iya, iya. Detailnya seperti apa tuh Pak? Yang terutama yang cetak sawah ya, yang di Wanam, Kurik segala macam kita Papua di ya maksudnya? ya, Iya. Merauke. Ya, kita mencoba bagaimana memulai menggerakkan yang nanti bisa bersama-sama dengan masyarakat. Karena secara komposisi jumlah manusia kan sedikit sekali sana. Iya. Oke. Mudah-mudahan kalau nanti sudah mulai bergerak, sumber ekonomi datang, pasti orang pada datang juga. Oke. Gitu. Jadi ini sudah berjalan, kita sudah taruh batalion di sana. Oh, baru nih Pak maksudnya. Ada batalion, kita menamakannya Batalion Teritorial Pembangunan. Wih keren. Itu sebenarnya konsepnya sudah beliau waktu Menhan sebetulnya. Batalion Jadi pembangunan ada kombi produksi yang nanti buat. Tapi kalau kebetulan fokus di sini ya batalion itu mengerjakan itu semua. Dan itu dikerjakan oleh tentara. Tentara bersama masyarakat. Ya, jadi bersama masyarakat tadi. Nih- Taruhlah contohnya misalnya cetak sawah, dia nyangkul, dia apa gitu Iya, maksudnya. semua bersama masyarakat semua. Dikerjakan bersama masyarakat. Ya. Ya, Dan kita juga cetak sawah nanti mungkin ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Kami juga sekarang bekerja sama dengan PU karena sudah ada petunjuk dari Presiden termasuk pertanian untuk meningkatkan sawah-sawah tada hujan Sawah tada hujan ya. supaya bisa jadi panen 2-3 kali dengan air. Selama ini sekali aja mereka Pak. Ya, saya memang dulu sudah banyak mengerjakan air. Nah itu dia. Saya sudah sarankan memang supaya memanfaatkan sungai-sungai. Heeh. Jadi sungai yang mengalir terus ke laut ini ada sawah misalnya 5 kilo, 10 kilo, Sambungin tuh. sambungnya. pipa saja. Itu kan kerjaan Pak Maruli kan sejak Ya, Pangdam ya Pak? sebetulnya Danrem saya sudah kerjakan di situ. Ya, tapi dulu kemampuan kita terbatas. Ceritain Boleh. sedikit dong Pak, cerita sedikit dong. Kita penasaran banyak. kenapa Soal air. Bapak sangat peduli dengan Iya. masalah air gitu sampai dapat julukan Bapak air gitu loh. Ini pengendali air nih Pak, Avatar nih. Oh, tanah air. Yang bilang bapak air kan masyarakat itu aja. Karena lewat aja kalau dibilang dia minta air kebetulan ada ya kita langsung kerjakan. Dia pikir nih orang nih enak-enak aja nih ngasih air. Dia bilang bapak air itu aja sih ceritanya. Ya jadi perjalanan kami di tentara kan sering ke daerah-daerah. Iya. Kita lihat bagaimana mereka susahnya ngambil air. Kalau kami punya rutin program tuh mengikuti rute perjalanan Parlimba Sudirman. Oke. Oke. Iya. Kami jalan di sana, masyarakat ngasih di meja-meja itu air minum. Kadang sudah ada pakai gula, kita bisa minum. Nah, lama-lama kita baru sadar mereka ngambilnya itu sampai 2 kilo. Ngambil air untuk ngasih kita loh. Iya. Saya bilang luar biasa. Itu tahunya itu setelah 10 tahun. Iya. Oh, Dan kami juga pas latihan-latihan mereka susah air itu semua lihat gitu. Nah di situ saya perjalanan panjang ya terlupakan karena saya 21 tahun di Kopassus nggak sempet untuk mengurus tentang teritorial terlalu tinggi lah. Iya. Ya. Pas saya Danrem mulailah saya lihat oh ini bisa dikerjakan sedikit-sedikit semampu kita terus berjalan. Jadi pas Pampres terlupakan lagi. Ya, tapi tetap saya mencoba cari teman-teman untuk mengerjakan lewat teman lagi. Iya, iya. Gitu sambil jalan. Artinya nggak putus benar-benar putus Nggak gitu. benar-benar putus sambil jalan-jalan. Terakhir saya jadi Pangdam di Bali. Udayana. Saya pikirnya cuma Balinya aja ya. Pas lihat ke NTT, waduh. Kampung saya itu, Pak. Ah, iya. Anak SMP sebesar-besar begini kan, udah santing segala macam. Saya pikir solusinya apa? Ya saya bilang bagaimana caranya mereka ekonomi bisa jalan.
Iya. Ekonomi jalan, air nggak ada, gimana mulai? Paling tidak ada air bersih dulu, air bersih mulai sadar perlu sanitasi. Sanitasi selesai, berpikir untuk bagaimana dia harus punya ekonomi, bikin kebun. Gimana nih ngakalinya segala macam nih. Nah, mulailah ada ide diskusi-diskusi dari sungai. Jadi kita pakai hidrolik ram dari sungai. Dorong itu. Terus mikir lagi lah, kenapa harus didorong-dorong? Kita cari aja paling ujung. Yang bisa kemungkinan Langsung mengalir nggak usah, sampai di titik itu. Jadi nggak usah dipompa gitu Gak usah ya. dipompa. Kita coba. Ada yang sampai 14 kilo. Ya udah pokoknya bentang aja dah. Tapi ya kita ikutin rute. Memang saya bilang anggota-anggota TNI itu luar biasa kalau saya pikir. Saya tuh cuma ngasih perintah gitu aja. Cari titiknya di mana bisa mengalir ke sini, ke sini, ke sini. Ketemu aja. Babinsa kita gitu. Keren itu. Wah, saya bilang luar biasa sebetulnya. Iya. Pak Maruli nggak tahu, susah dia. Begitu dia berita 2 hari 2 malam dia nggak tidur juga itu. 14 kilo jalan sampai ujung itu. Cuma semangat dia itu bukan hanya karena perintah. Iya, tapi Ini peluang membantu masyarakat binaannya dia. betul. Ada rasa memiliki. Oh iya. Jadi kalau lihat di daerah-daerah sebenarnya, tentara kita tuh dianggap orang yang bisa menyampaikan ke atas. Tokoh masyarakat. Wah. Betul. Nah kalau tokoh masyarakat, kepala desa dia tahu nggak bisa ngomong lagi tuh. Kalau Babinsa tuh seolah-olah dia bisa sama komandannya tuh anytime kan. Jadi bilang kadang-kadang dia bilang, Pak tolong sampaikan. Kami itu perlu air. Si Babinsa tuh manggut-manggut aja mau ngomong sama siapa gitu. Anggut-anggut pusing juga ini. Ya kan jadi ya gitulah cerita-ceritanya. Demikian kita bilang, coba kau cek. Semangat dia. Ya, Pak ini bisa begini-begini, gambarnya juga pakai bolpen aja gini. Ya udah kita mulai. Total berapa titik, Mak? Dari Danrem dihitung nggak tuh? Saya dari Danrem kita tidak dihitung, saya hitung sejak Pangdam. Pangdam, oke. Sampai sekarang Pak? Kalau titik air, ada yang bor, ada yang hidram, ada yang ngalirin air, sampai saat ini ada 3.200-an lah. Gila 3.200. Ya. Banyak kan, cek deh Dan. Ntar kita cek ya. Ya. Lebih baik mana sama kerjaan PUPR? Nggak boleh ngomong itu. Oh nggak boleh ngomong itu. Siap salah Jenderal. Jangan membandingkan. Nanti Kan saling support. Nah, itu Ya. tugas persnya, maksud tugas kita. Oh, Maksud iya. gitu, ya. Ya. Kita pengen tahu aja. Kita sekarang di Papua saja sudah 200-an lebih. Papua. Ya, itu ya. Jadi ya memang antusiasnya teman-teman lah. Nah sekarang dulu ya waktu awal-awal kita hanya untuk ngebor satu saja harus patungan 10 orang. Iya. Wah udah sampai ke berapa puluh itu ya patungan cari teman. Ya sekarang udah banyak orang bilang bahwa oke, kami 10. Perusahaan ini 10, 5. Iya. Oh CSR gitu ya Pak? Ya ada yang prosedur CSR, ada yang teman-teman saja. Iya. Ya, itulah kehebatannya kita itu. Bisa 3.000 sekian. Iya. Dan kebahagiaan Bapak kayaknya di situ deh, Pak. Ya senang lihat orang senang Iya. aja ya. Ya itu kan kepentingan dasar. Ya kan? Sebenarnya lama-lama saya pikir kok orang minta air ke saya pusing juga sih. Tapi ya sudahlah. Kebetulan kita bisa ya kita kerjakan. Sebenarnya gitu aja sih. Dan ya, yang kasih juga orang lain. Saya bilang kadang-kadang orang menyampaikan, Pak Maruli itu ladang berkat banyak, pahala banyak. Saya bilang maaf Pak, yang kerja anggota saya duitnya teman saya dapat fee doang. Iya nggak terlalu. Siapa nih maksudnya? Ini apa ini? Oh. Gitu. Harus diperjelas kalau Iya harus tegas ya. harus tegas yang ini. Iya, nggak inilah. Makanya saya pikir nggak. Yang capek kan anggota saya. Tapi kan Bapak yang perintah itu. Ya mereka antusias. Oke. Yang saya bilang itu Babinsa di daerah itu dan Ramil dan Dim bisa jadi membantu orang yang sudah puluhan tahun tidak ada air. Ya dia rasanya di sana udah inilah bisa memecahkan permasalahan kan. Saya yakin lah semua orang juga punya rasa itulah bisa memecahkan masalah. Ini kan pasti senang juga. Ya waktu awal cuma 1 biji kita kunjungin, 2 biji. Sekarang udah gak kepegang lagi, udah jalan lagi. Udah banyak Ya, soalnya. keren sih gitu. Ya, sekarang banyak. Sekarang Dandim tiap kegiatan
TMMD wajib 3. Sumber itu Sumber menyediakan air. Cari. Berarti emang masih kekeringan itu ya Pak kita ya Pak? Kekurangan air itu. Datanya kita 9,3% belum mendapatkan akses air bersih. Kali 280 juta, Ya. 27 juta. Paling banyak di wilayah timur ya? Di Sukabumi sini juga banyak Mas. Oh iya, bahkan di Jawa ada Pak. Mau cari berapa titik di sana. Makanya kami dengan CSR pun sampaikan, Bapak mau di mana? Saya carikan di tempat itu Mana pasti itu Pak? ada. Gubernurnya itu Pak. Tapi jurang yang ini. Kan gue yang ngomong. mulai. Kemana ya tapi ya? Makanya. Saya jadi harus bela nih. Ya mungkin beliau punya program terbatas daerahnya. terus. Ya kan belum tahu solusinya di daerah-daerah yang kami biasanya lebih terpencil ya. Iya. Lebih jauh-jauh segala macam. Karena memang kalau kita lihat realistis ya, misalnya biaya ngebor itu 200-300 juta. Oke. Ngebornya 5 jam dari ini. Siapa yang mau kerjakan? Bengkak itu Mas itu ya. Ya kalau kami happy. Tentara. Nah, iya. Bisa yang saya bilang itu bisa bantu masyarakat itu seneng lah. Kita jangan inilah. Makanya saya bilang kendala-kendala kita juga nggak ngerti apa masalahnya ya. Iya, iya. Tapi ya mudah-mudahan lah. Waktu berjalan kan orang menyadari juga akhirnya ngasihnya ke kita. Ya kemarin kita sudah bicara juga dengan Mentan, Menteri PU. Bagaimana supaya melakukan itu. Sekarang masalah tak ada hujannya 2,6 juta hektar data pertanian. Kita eksploitasi itu saja. Iya. 1 juta kita bisa lakukan perbaikan itu berarti kan bisa 2 kali lipat panen, bisa sampai 3 kali lipat. Iya. Ujung-ujungnya swasembada itu Pak. Menurut saya Seperti yang dicita-citakan mudah-mudahan. Pak Prabowo. Menurut saya sih ini, kita sudah mulai nih. Mungkin awal tahun, mulai sekarang sudah jalan. Udah mulai pengairan itu. Kita sudah pilih titik-titiknya, udah kita bisa mulai. Oke. Oke. Kita jumping lagi. Yang Lanjut lagi. persoalan yang lebih menyentuh publik. Iya. Ya, ini. Tadi juga kan yang menyentuh publik. Iya. Kalau ini lebih sensitif aja. Tapi mohon izin dulu soalnya kan. Izin jenderal Mohon gitu. izin jenderal nih kan. Ini ada isu sensitif Iya. soal revisi Undang-Undang TNI Jenderal. Mm-mm. Salah satunya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi teman-teman di TNI untuk bisa menduduki jabatan sipil gitu. Kalau jenderal sendiri melihat hal itu gimana? Karena di diskursus di masyarakat di luar itu kok kesannya TNI kok masih ngambil jatahnya sipil gitu. Di teman-teman LSM ya. Sekelas ini pembicaraan termasuk sensitif ya. Menurut saya biasa saja tuh kayak Wah, gitu. oke. Kita yang ketar-ketir jenderal. Oke kalau gitu. Orang bicara Oke, kita masalah lanjutkan. itu biasa aja. Jadi Oke. Pak Maruli setuju atau enggak? Jadi begini, kalau kita lihat, kan ada seleksi. Oke. Yang dibutuhkan tuh yang seperti apa? Ya kita punya kualifikasi itu. Kenapa kita tidak bisa ikut bersaing dengan yang lain? Kan kalau memang nih tentara juga bilang, nih Pak tentara kualifikasinya nggak ada, ya nggak akan mungkin diterima juga sama menteri. Oke. Ya, jadi bukannya kita mau ngambil-ngambil ke sana. Kalau kita punya yang background pendidikan bagus, tour of duty, tour of area bagus, terus kita lihat orang yang di situ kualitasnya maaf ya, nggak ada background apa segala macam. Ya kenapa harus dimasalahkan gitu? Oke. Kita based on kemampuan aja, ya kasih peluang aja. Kalau memang ini nggak bisa, ini nggak boleh sama tentara, ya nggak usah. Karena banyak sekali job-job yang mungkin memerlukan kemampuan leadershipnya, manajernya, ya kan? Apalagi, ya mungkin kita punya. Kita sekarang punya inspektorat yang punya kemampuan auditor dan lain sebagainya. Ya, kemampuannya kan memang diperlukan. Background pendidikannya dari mulai Seskuat sampai Lemhanas, Sesko TNI, ya. Jadi ya kalau memang nggak sesuai ya nggak usah gitu, nggak ada masalah sebetulnya. Pak, bukankah TNI sesuai dengan undang-undang sudah dimandatkan untuk mengurus sektor pertahanan aja? Ya ini kan
Masalahnya kan setelah kita membuat organisasi ini, ada orang-orang yang qualify untuk bikin yang di tempat lain. Ya. Kalau yang ini kan sudah nih, kita punya anak. Kita punya orang yang kebetulan secara struktur organisasi membuat penumpukan di atas. Pada kenyataannya untuk job di kita sulit, kualitas dia overqualify untuk digunakan di tempat lain. Kenapa tidak digunakan? Saya kadang-kadang berpikir sistem sesederhana itu, pribadi saya. Daripada nganggur, dibandingkan orang asal naruh hanya gara-gara tentara jangan gitu. Padahal kalau tentara ini masuk, dia akan jauh lebih baik. Maaf ya, kami didukung dengan berbakti pada nusa bangsa dan segala macam itu, mudah-mudahan itu kan jadi bekal yang baik. Jadi bukannya kita mau ambil pekerjaan orang, di ininya aja kepentingan apa nih di job itu, kasih peluang aja. Kalau memang nanti di situ kan selalu ada ini ya, ada apa istilahnya TPA ya, ada tesnya, ya. Ya kan selalu rekomendasi mungkin 2-3 orang yang maju. Mungkin ada tentaranya di situ. Dilihat qualified-nya, ya silakan aja. Jadi bukan berarti ini jobnya. Mungkin kalau yang sudah ada sekarang di KL lembaga sekarang udah spesifik tentang keamanan, ya, nggak ada masalah. Itu memang job kita. Walaupun dari dulu kita nggak pernah komplain menhannya sipil. Staf-staf di situ sipil nggak pernah kita, ya sudah qualified-nya memang bagus, nggak ada masalah di kita juga. Artinya sepanjang memenuhi kualifikasi, orang-orang tersebut dianggap layak untuk menduduki jabatan tersebut, ya silakan diadu dengan siapapun yang memang mereka qualified untuk menduduki itu. Mungkin ada kekhawatiran kali Pak ya, di masa lampau itu bisa terjadi misalnya gitu. Ya itu, maaf ya, saya selalu mengatakan orang-orang seperti itu kampungan. Oke. Sekarang tuh sudah semua pintu-pintunya udah nggak bisa lagi, udah di negara demokrasi kita. Mau nunjuk wali kota lagi ya nggak bisa. Mau nunjuk gubernur ya nggak bisa. Kan sudah jelas-jelas ada pilkada. Mau yang mana yang mau ditunjuk sembarangan? Nggak ada. Mau diri mana? Makanya saya suka senyum aja kalau ada orang bilang, ini dulu di mana lahirnya, kapan? Udah tahu tentang Orde Baru, entah apa gitu. Sabar Pak, sabar Jenderal. Sabar. Saya ngomong, sorry ya, saya ngomongnya ini aja. Nggak apa-apa. Sabar. Saya takutnya, maaf ya, saya takutnya kadang-kadang orang, apakah dia takut posisi-posisinya? Ini ya nggak boleh gitulah. Maksudnya silakan ini diri, belajar. Supaya kita bisa bersaing sehat. Bersaing sehat? Iyalah, kemampuan, background, silakan. Meritokrasi ya? Bisa, iya. Meritokrasi itu kan penting sekali. Silakan aja. Nggak ada masalah kok itu. Ya kan saya bilang gitu. Kita nggak pernah komplain mainan kita sipil. Berapa kali sipil? Ada pernah kita sedikit pun bicara? Nggak ada. Nggak kedengeran kami aja? Nggak ada. Hah? Enggak. Ini kami nggak pernah sedikit pun loh bicara. Nggak pernah. Ya memang kebetulan di kami pun memang didikan kami itu perintah pegang. Saya pikir staf-staf di kementerian juga banyak sipil. Di Kementerian Pertahanan banyak sipil. Polhukam sipil banyak. Ya. Polkam sekarang polisi, pensiunan polisi biasa aja kita. Ada yang pernah ngomong sedikit pun? Nggak ada. Nggak ada, betul. Ya? Nggak ada masalah. Yang penting saya bilang kualitas. Penilaiannya baik. Go. Kalau yang Orde Baru kita dulu nggak ngerti dulu Orde Baru juga nggak ngerti. Zaman saya saja kita nggak terlalu ngerti Orde Baru. Saya terakhir kapten. Taunya apel malam jaga Orde Baru. Apel malam jaga sama ngapel. Tugas. Iya itu. Ya pas kapten lah, letnan nggak tahu. Ya. Tugas jaga itu aja. Orde Baru lagi nggak kepikir kita. Hampir jarang saya pikir, ya terus terang ya, di internal kami nggak kepikir ada kata-kata mau begini segala macam, nggak kepikir. Yang kami pikir ini ada orang yang udah over qualify, di kami secara job nggak memungkinkan.
dibandingkan yang lain, maaf ya. Ini background pendidikannya sampai Lemhanas. Lengkap. Lengkap, tour of duty-nya kurang apa. Ya kalau mau cerita pengalaman saya Indonesia Raya minimal 10 kali pindah nih orang. Iya. Ya itu aja sebetulnya. Ya, Jadi nangkep, nggak usah terlalu didiskusikan, nggak ada lagi. Zaman saya saja yang saya bilang itu. Nggak ngerti Orde Baru. Iya. Nggak ngerti. Mau bikin kayak Orde Baru. Contohnya aja nggak tahu. Karena cerita aja kan. Ya, bikin konsep seperti itu. Dan yang saya bilang, kami sama sekali hampir tidak pernah berdiskusi untuk merencanakan ngambil alih. Nggak nyampe. Iya kan semua udah ketutup, udah ada undang-undangnya, nggak bisa. Saya lucu aja kalau lihat itu. Ya, tapi yang saya bilang, apakah mungkin orang-orang ini yang takut job tersaingi atau apa ya? Ya siapa lebih pinter lah. Belajarnya ya. Kompetisi Qualified. sehat, bersaing sehat. Kompetisi sehat, silakan. Oke, kalau gitu. Nangkap dah. Jadi nggak ada yang Iya. sensitif, hanya nanya aja. Ada Cukup sensitif. tegang aja tadi waktu penjelasannya. Karena ada produsernya juga nih, Pak Maruli. Jadi, ini sensitif Saya ya, juga jadi tolong. kelihatan serius tadi ya. Karena padahal itu biasa aja Iya, sih. Kita biar nggak tegang. biasa, tapi saya antusias untuk menjelaskan ini memang. Siap. Ya, karena ya itu tadi. Gimana kalau Oke. biar nggak tegang sebelum closing kita main game dulu, Pak? Main game dulu, apa nanti closing dulu? Oh, closing dulu. Closing dulu Kata ternyata produsernya. requestnya. Karena udah 1 jam lebih nih, Pak Maruli mau ini apa Ada nyari agenda air, lain. nyari air yang lain. Nyari ngebor air. Ngebor air yang lain. Tadi Oke. bayarannya 1 jam ya. Waduh, berat Pak, berat. Ringnya banyak, Pak, Berat, sebenarnya, tapi ada berat. durasinya. Berat nih. Ada durasinya. Kalau gitu ini dihapus aja. Langsung ngerem. Iya, sahabat Kompas.com, Iya. kita sudah 1 jam ya, Iya. Fabian ya, Betul. ngobrol dengan Jenderal Maruli. Kami terima kasih banyak Terima kasih Pak Maruli banyak atas sudah diterima waktunya. dengan baik di Terima kasih. kantor. Ya. Semoga nggak bosan juga kalau misalkan kita ajakin ngobrol lagi ya, gitu. Oh, udah salah Tadi kan hati. gini, tadi kan pejabat publik kan bisa ditempati oleh TNI. Nah pertanyaan ini nanti podcast selanjutnya adalah kemana Pak Maruli akan menjabat? Oke, bingung kan? Kita Enggak bercanda nih. jangan melampaui, Pak. Oh, jangan Nggak boleh, melampaui. Pak. Siap. Nggak boleh. Ya, sahabat Kompas.com, terima kasih banyak sudah menyaksikan Brigade Podcast. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.